Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu pendahuluan oceanografi, perkenalkan kami kelompok 4H, kami akan mempresentasikan hasil lapangan kami yang kami laksanakan di Pulau Tunda pada bulan Oktober lalu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Partogi Yosafat Tamunangan dengan NIM 129237071. Saya Zaid Ahmad Sadik dengan NIM 129236061. Saya Mods Dava Nadif Ali dengan NIM 1292370. Saya Nabila Putri Pertiwi dengan NIM 129233032. Saya Sheila Ivana Tojul dengan NIM 129230008. Dan saya Abiani Syanipar dengan NIM 129230068. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan modul 1 mengenai pasang surut, parameter meteorologi, CTD stasioner, arus drifter, serta gelombang laut. Yang pertama adalah tujuan dari modul 1 itu sendiri. Yang pertama, melakukan pengukuran ketinggian permukaan laut, termasuk batas bawah dan atasnya, menggunakan palang pasut yang sudah ditempatkan di tepi dermaga. Yang kedua, merekam data arus laut dengan memanfaatkan perangkat current meter. Yang ketiga, mengukur kecepatan serta arah angin yang mendominasi di wilayah pengamatan. Yang keempat, menghitung estimasi tinggi gelombang dan periode kedatangan gelombang dalam satuan waktu yang tertentu. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah menganalisis arus sejajar pantai yang terbentuk akibat dari gelombang yang pecah di sekitar area pantai. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam modul 1 ini. Yang pertama, palang pasut. Yang kedua, log sheet pasang surut. Yang ketiga, kamera. Yang keempat, AWS atau Automatic Weather Station. Yang kelima, log sheet parameter meteorologi. Yang keenam, alat tulis. Yang ketujuh, CTD. Yang kedelapan, log sheet CTD. Kesembilan, current meter. Kesepuluh, log sheet arus. Ke-11, botol Aquades. Ke-12, 5 buah botol plastik yang berukuran 500 ml. Yang ke-13, stopwatch. Yang ke-14, 4 buah life jacket atau pelampung. Yang ke-15, GPS. Dan yang ke-16, log sheet arus sejajar pantai. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan data dari modul 1 ini. Yang pertama adalah mengambil data dari pasang surut. Pertama, akan dilakukan pengukuran elevasi muka air laut yang dilakukan berdasarkan palang pasut yang telah dipasang di pantai. Data elevasi muka air ini akan diambil setiap 15 menit sekali. Setiap pengambilannya akan melibatkan 2 foto untuk menentukan batas atas dan juga batas bawahnya. Pengukuran ini akan dilakukan secara duplo atau 2 kali pengulangan dengan jeda waktu 10 detik antara pengukuran yang pertama dan yang kedua. Lalu yang terakhir, semua hasil pengukuran akan dicatat di dalam log sheet. Berikutnya adalah untuk mengambil data dari parameter meteorologi. Pertama, pengukuran akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan data pasang surut, yaitu setiap 15 menit sekali. Parameter yang diukur adalah kecepatan angin serta arah anginnya. Pengukuran ini akan dilakukan secara duplo juga, dan juga sama jeda waktunya 10 detik antara pengukuran yang pertama dan yang kedua. Lalu terakhir, hasil dari pengukuran akan dicatat di dalam log sheet. Berikutnya adalah pengambilan data arus menggunakan current meter. Pertama-tama, current meter akan kita nyalakan, lalu kita turunkan sampai kedalaman sekitar 1 meter, namun tidak sampai menyentuh dasar. Waktu penurunan alat dicatat, dan setelah itu ditahan pada posisi tersebut selama kurang lebih 3 menit untuk menyesuaikan dengan kondisi perairan. Setelah 3 menit berlalu, current meter akan diangkat perlahan dan datanya dicatat serta alatnya dimatikan. Untuk pengambilan data arus menggunakan botol, pertama, anggota yang menggunakan pelampung akan berjalan menuju titik tengah pantai, sekitar 10 meter. Kemudian botol akan dilepaskan pada lokasi tersebut dan posisinya dicatat. Setelah 15 menit, pergerakan botol akan diamati dan lokasi akhirnya dicatat untuk menentukan arah dan kecepatan arus. Untuk mengukur arus dengan CTD Castaway, pertama alat akan dihidupkan di lokasi pengukuran, lalu diturunkan hingga kedalaman sekitar 1 meter.
Waktu penurunannya akan dicatat dan ditahan selama 15 detik untuk menyesuaikan dengan kondisi perairan. Setelah 15 detik lewat, alat akan diangkat perlahan dan datanya akan dicatat. Untuk mengukur gelombang laut, dua anggota akan bekerja sama untuk mengukurnya. Anggota yang pertama akan memegang timer di belakang. Lalu, anggota yang kedua akan berdiri 10 meter di depan dengan rambu ukurnya. Setiap gelombang yang terlihat akan dicatat waktu kedatangannya. Tinggi gelombang diukur, lalu didokumentasikan, bisa dalam bentuk foto ataupun video. Proses ini akan dilakukan sebanyak 18 kali pengulangan, lalu semua datanya akan dicatat secara rinci. Kemudian, ini adalah data-data yang akan kita peroleh dari modul 1 ini. Untuk CTD stasioner, yang akan kita peroleh adalah jumlah percobaan, waktu naik dan turunnya CTD stasioner itu sendiri, salinitas pada permukaan laut, dasar laut, dan setengah dari jarak permukaan ke dasar laut. Lalu temperatur di permukaan laut, dasar laut, dan setengah dari jarak permukaan ke dasar laut, serta keterangan cuaca dan lain-lain. Untuk arus dan gelombang, yang pertama, koordinat dan waktu pengambilan data untuk current meter. Yang kedua, koordinat awal, koordinat akhir, dan waktu pelepasan, serta waktu terdampar untuk arus sejajar pantai. Yang ketiga adalah kedalaman atau tinggi air pada saat ditancapkannya palem pasut di dasar laut. Yang keempat, banyaknya gelombang yang menabrak palem pasut. Yang kelima, waktu terjadinya setiap gelombang yang menabrak palem pasut itu. Lalu yang terakhir adalah tinggi gelombang yang menabrak palem pasut. Untuk parameter meteorologi, data yang akan kita peroleh yang pertama adalah koordinat pengambilan data. Waktu pengambilan datanya, suhu awal dan suhu akhir, kecepatan dan arah anginnya, tekanan dan curah hujan, kelembapan awal dan kelembapan akhir, keterangan cuaca dan lain-lain, serta batas awal, batas akhir, dan rata-rata pasang surut. Berikut saya tampilkan hasil pengukuran dari modul 1 yang sudah kelompok kami lakukan. Berdasarkan data salinitas yang telah kita peroleh, salinitas pada permukaan berada di angka 33,13 sampai 33,33 PSU. Dan ini menunjukkan perairan yang cenderung stabil salinitasnya. Sedangkan pada dasar, salinitas yang kita peroleh adalah 33,36 sampai 33,38 PSU. Serta pada lapisan tengahnya, dia berkisar 33,18 sampai 33,33 PSU. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan yang wajar antara permukaan atas, lapisan tengah, serta dasarnya. Kemudian apabila dilihat dari segi suhu permukaan berada di angka sekitar 30,43 derajat Celcius sampai 30,58 derajat Celcius yang cenderung lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan suhu pada dasar perairan yang angkanya berada di kisaran 30,39 derajat Celcius sampai 30,48 derajat Celcius. Lalu untuk lapisan tengahnya, suhu yang kita dapat adalah 30,41 derajat Celcius sampai 30,53 derajat Celcius. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat transisi yang bertahap, mulai dari permukaannya ke lapisan tengahnya, lalu terakhir ke dasar perairannya. Hasil yang kita dapat ini juga mencerminkan pola umum perairan, di mana lapisan bawah akan cenderung lebih stabil dibandingkan lapisan atas maupun lapisan tengahnya. Mereka memiliki salinitas yang lebih tinggi, serta suhu yang cenderung lebih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena lapisan bawah itu tidak terlalu terpapar oleh cahaya matahari. Berikutnya adalah analisis mengenai data tentang kecepatan arus yang kita peroleh. Dari semua titik yang kita amati, tercatat sebesar 0 meter per second kecepatan arusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perairannya itu tenang, tanpa adanya pergerakan yang signifikan.
selama waktu pengambilan data yang kita lakukan, yakni dari pukul 17.22 sampai 17.30 WIB. Hal ini tuh dapat terjadi karena beberapa hal, misalkan karena lokasi pengamatan yang berada pada zona stagnan, atau bisa juga disebabkan oleh pengambilan data yang bertepatan dengan fase pasang surut tertentu yang dapat menyebabkan arus itu untuk melambat atau bahkan sampai berhenti. Akan tetapi, meskipun kecepatan arus yang kita dapat ini 0 meter per second, arah arus akan tetap terukur dengan variasi nilai di setiap titiknya. Pada koordinat pertama, arah arus yang tercatat adalah 96 derajat. Pada koordinat yang kedua, kita mendapat arah arus 79,5 derajat. Lalu pada koordinat yang ketiga, arah arus yang kita peroleh adalah 288,2 derajat. Untuk analisis mengenai hasil yang kita dapat mengenai arus dan gelombang di Pulau Tunda, dapat kita simpulkan bahwa arus dan gelombang di Pulau Tunda ini sangat bervariasi, baik itu dari durasinya maupun dari tinggi arus dan gelombangnya juga. Durasinya bersendiri berkisar di antara 2 detik sampai 15 detik, dan untuk ketinggiannya berkisar antara 0,04 meter sampai 0,1 meter. Dari data yang kita peroleh, tidak dapat kita simpulkan bahwa semakin lama durasinya akan semakin tinggi atau semakin rendah gelombangnya. Namun, dapat kita ketahui bahwa arus dan gelombang di Pulau Tunda ini merupakan nilai yang cukup besar. Oleh karena itu, warga atau kita yang sedang mengunjung ke sana harus berhati-hati di bulan-bulan tertentu pada saat waktunya pasang gelombang. Dari pembahasan serta analisis mengenai data dan hasil yang telah kami peroleh dari modul 1 ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ketinggian, batas bawah, dan batas atas air laut menggunakan palang pasut yang dipasang di tepi dermaga berada pada rentang 29 cm sampai 74 cm. Yang kedua, pengambilan data arus laut menggunakan current meter memiliki magnitudo kecepatan 0 meter per second. Hal ini disebabkan oleh arus yang sangat lambat sehingga tidak dapat dideteksi oleh current meter itu sendiri, dengan arah angin yang berkisar antara 79,5 derajat sampai 288,2 derajat. Yang ketiga adalah pengukuran kecepatan angin yang diukur menggunakan AWS atau Automatic Weather Station yang memiliki rentang 0 meter per second sampai 1,8 meter per second. Sedangkan untuk arah anginnya sendiri itu dominan adalah barat laut. Yang keempat, tinggi gelombang pada pesisir Pulau Tunda pada bagian selatan berada pada rentang 4 cm sampai 10 cm dengan periode pergelombangnya sendiri 4 detik sampai 15 detik. Lalu kesimpulan yang terakhir atau yang kelima, arus sejajar pantai yang terbentuk dari gelombang pecah di area pantai dapat kita identifikasi dari pergerakan botol yang bergerak sejauh 3 meter sampai 5 meter ke barat. Sekian pembahasan saya mengenai modul 1. Sekarang lanjut ke modul 2, ada sedimen, garis, dan kemiringan pantai. Untuk modul 2 ini tujuannya melakukan pengambilan sedimen di pinggir pantai menggunakan pipa sampler, lalu mengidentifikasi lapisan-lapisan sedimen melalui pipa sampler, dan menentukan kemiringan atau perbedaan sudut elevasi dari 3 titik menggunakan rambu ukur dan klinometer. Alat dan bahannya ada 2 rambu ukur, 2 klinometer, meteran, GPS, logsheet garis dan kemiringan pantai, serta sedimen, lalu pipa sampler, kamera, dan plastik. Yang pertama, untuk mengumpulkan sampel sedimen di area pantai menggunakan alat pipa sampler, pertama tancapkan pipa sampler ke dalam sedimen, lalu ukur hingga setengah bagian pipa sampler terisi sedimen. Setelah itu, siapkan plastik sebagai tempat menampung sampel sedimen, dan setelah sudah, cabut pipa sampler secara perlahan agar sedimen yang terdapat pada pipa sampler itu terjatuh, dan masukkan sampel sedimen dari pipa sampler ke plastik. Nah, lalu mengukur tingkat kemiringan atau perubahan elevasi dari 3 titik pengamatan menggunakan rambu ukur dan kilometer. Pertama, siapkan 2 orang pengamat dari kelompok yang mempunyai tinggi yang sama, dan keduanya itu berada di titik ketinggian yang berbeda. Lalu keduanya memegang klinometer yang sama, masing-masing 1, dan ukur derajat ketinggiannya secara bergantian. Lalu ada menganalisis lapisan-lapisan sedimen yang diperoleh melalui hasil pengambilan sampel. Pertama, setelah sampel
diambil, lihatlah sedimen yang terdapat pada sampel. Sedimen memiliki ciri khas yang berbeda. Macam-macam sedimen bisa dianalisis dari benda yang terdapat pada sedimen itu. Lalu data dan hasil modul 2 itu ada dari sedimen itu ada kode foto pengambilan data, lokasi, tanggal dan jam dan koordinat pengambilan data, observasi tinggi, bentuk, morfologi, ukuran, jenis partikel, dan aspek lain sedimen. Keempat, interpretasi singkat data, berat sieve kosong dalam gram, berat sieve ditambah sedimen yang tertahan dalam gram, terus berat sedimen yang tertahan dalam gram, persentase sedimen yang tertahan dalam persen, persentase sedimen yang terlewat dalam persen, dan berat sedimen total. Lalu untuk garis kemiringan pantai, ada tanggal pengukuran garis dan kemiringan pantai, koordinat pengukuran lintang dan bujur, kondisi saat pengukuran garis dan kemiringan pantai, titik yang dijadikan pengukuran, lalu jarak antara rambu ukur dan pengamat, sudut menurut pengamat 1 dan 2, dan rata-ratanya dalam derajat. Lalu ada kemiringan menurut pengamat 1 dan 2 rata-rata dalam persen, dan klasifikasi kemiringan dari data. Terus ini ada hasilnya. Bisa dilihat di sini. Nah, analisisnya berdasarkan data yang didapat dari dua titik yang berbeda, yaitu pengambilan di laut dan pantai, didapatkan bahwa terdapat perbedaan ukuran sedimen pada pantai dan di dalam laut. Hal ini terjadi karena sedimen yang berada dalam laut belum terkikis secara sempurna oleh air laut dan sedimen yang terdapat pada pantai sudah terkikis oleh air laut secara sempurna, sehingga mengendap di pinggir pantai. Selain itu, pengukuran kemiringan juga menunjukkan perbedaan pada sudut rata-rata dan kemiringannya. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa pengamat 1 dan pengamat 2 karena kondisi kemiringan dan bentuk dataran pada setiap titik pengamat tidak selalu sama. Namun, klasifikasi kemiringannya tetap serupa karena titik-titik pengamatan berada pada dataran dengan karakteristik yang hampir serupa. Kesimpulan model 2, dari pengambilan sampel didapatkan dua sampel sedimen, yaitu sampel sedimen di tepi pantai dan di dalam laut. Klasifikasi sedimen yang terdapat dari kedua sampel adalah biogenesis atau serdikilis dan bongkahan porifera yang telah pecah dari bentuk utuhnya. Dan 3, pada masing-masing titik memiliki sudut elevasi yang berbeda, yaitu titik 1 memiliki sudut elevasi 0,25 derajat dengan kemiringan 0,85%, titik 2 memiliki sudut elevasi 0 derajat dengan kemiringan 1 sampai 35%, dan titik 3 memiliki sudut elevasi 1 derajat dengan kemiringan 0,35%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul 3 mengenai batimetri, kualitas air laut sebaran, dan arus sebaran laut. Tujuan dari modul 3 ini diantaranya yang pertama, melakukan pengambilan sedimen di pinggir pantai menggunakan pipa sampler. Yang kedua, mengidentifikasikan lapisan-lapisan sedimen melalui pipa sampler. Dan yang ketiga, menentukan kemiringan atau perbedaan sudut elevasi dari 3 titik menggunakan rambu ukur dan klinometer. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam modul 3. Yang pertama ada fish finder yang digunakan untuk mengetahui kedalaman dari laut tersebut. Yang kedua ada senter duga yang gunanya juga sama untuk mengetahui kedalaman dari perairan tersebut. Yang ketiga ada GPS handheld, gunanya untuk mengetahui titik-titik mana saja yang akan menjadi titik pengamatan kami. Yang keempat ember. Yang kelima WKM Horiba yang digunakan untuk mengetahui parameter-parameter kualitas air laut. Yang keenam tabung Nansen. Yang ketujuh alat tulis. Yang kedelapan logsheet batimetri, kualitas air laut dan sebaran arus laut. Yang kesembilan logsheet CTD. Yang ke-10 tali tambang nilon. Dan yang ke-11 CTD atau conductivity, temperature, dan depth. Langkah pengambilan data atau skenario-nya. Yang pertama itu kami melakukan pengukuran kedalaman menggunakan senter duga. Caranya itu yang pertama tempatkan senter duga di atas permukaan air, lalu bagian hitamnya harus terkena air. Yang kedua, nyalakan senter duga dengan menarik pelatup di bagian samping badannya. Yang ketiga, tarikan pertama itu bakal menampilkan parameter kedalaman dari perairan tersebut. Lalu kalau misalkan ditarik untuk kedua kalinya, itu akan menampilkan parameter suhu dalam Celsius. Yang kedua, kami melakukan pengukuran kedalaman dengan menggunakan fish finder. Caranya itu yang pertama, gunakan fish finder untuk mengidentifikasikan kedalaman air. Lalu kami mengamati di layar fish findernya
kalau misalkan di kedalaman tertentu ini ada ikan atau ada sesuatu di bawahnya. Yang ketiga, kami melakukan pengambilan sampel air laut dengan tabung Nansen. Caranya itu yang pertama kita menurunkan tabung Nansen pada kedalaman tertentu sesuai dengan hasil pengukuran yang terduga yang udah kami lakukan sebelumnya. Lalu yang kedua, kami memastikan bahwa tabungnya itu dalam keadaan terbuka ketika diturunkan ke air. Lalu setelah diturunkan ke air, kami menjatuhkan pemberat yang terhubung dengan tali untuk memicu si tabungnya ini tertutup saat jatuh ke air. Lalu tabung diangkat kembali ke permukaan dan sampel air yang sudah berada dalam tabung dituang ke ember untuk diperiksa parameter oseanografinya. Lalu yang keempat, kami melakukan pengukuran kualitas air laut dengan menggunakan CTD stasioner. Yang pertama, kami mengaktifkan CTD dengan memutar tombolnya hingga muncul lampu hijau sebagai indikator bahwa alat menyala. Yang kedua, menurunkan alat CTD-nya pada kedalaman tertentu dan mendiamkan selama 5 menit. Dan yang ketiga, setelah didiamkan selama 5 menit, diangkat kembali ke permukaan. Lalu datanya akan disimpan secara otomatis setelah alatnya diangkat. Itu dilakukan sebanyak 3 kali di 3 titik yang berbeda dan 3 kedalaman yang berbeda. Berikut ini data dan hasil yang dihasilkan oleh modul 3. Yang pertama itu ada data dari EcoSounder. Di antaranya ada koordinat pengambilan data dalam latitude dan longitude, lalu ada waktu pengambilan data, lalu ada kedalaman pengambilan data, koreksi draft transducer, bar check, dan pasang surut, lalu yang terakhir ada kedalaman terkoreksi. Lalu kalau dari desain terduga, kami mendapatkan 5 data, yaitu yang pertama koordinat pengambilan data dalam latitude dan longitude, yang kedua waktu pengambilan data, yang ketiga kedalaman pengambilan data, yang keempat koreksi draft transducer, bar check, dan pasang surut, dan yang kelima kedalaman terkoreksi. Untuk koreksi bar check, kami mendapatkan 3 data. Yang pertama turun dan naiknya D yang terukur, yang kedua rata-rata dari data yang diambil, dan yang ketiga koreksi bar check dari 3 data sebenarnya. Lalu untuk KAL sebaran atau kualitas air laut sebaran, kami memperoleh 12 data. Yang pertama koordinat pengambilan data, lalu yang kedua waktu pengambilan data, yang ketiga kedalaman, yang keempat salinitas, yang kelima pH, yang keenam suhu, yang ketujuh turbiditas, yang kedelapan dissolved oksigen atau oksigen terlarut, yang ke-9 TDS atau jumlah zat terlarut, yang ke-10 densitas, yang ke-11 konduktivitas, dan yang ke-12 kondisi cuaca dan lingkungan. Berikut ini data yang telah diperoleh. Yang pertama ini ada tabel 4.1.3.1 atau logsheet data EcoSounder, di mana kami melakukan pengamatan di 3 titik yang berbeda seperti yang dapat dilihat di tabel. Lalu dalam 3 waktu yang berbeda juga, dan dihasilkan 3 kedalaman. Yang pertama 45,5 meter di titik 1, yang kedua 32,5 meter di titik 2, dan yang ketiga 2,7 meter di titik 3. Lalu setelah dikoreksi dengan data pasang surut yang telah diperoleh, dihasilkan kedalaman yang telah terkoreksi sebesar 48,5 meter di titik 1, 63,5 meter di titik 2, dan 95,3 meter di titik 3. Lalu yang kedua ada tabel 4.1.3.2, yaitu logsheet data center duga. Kami juga melakukan di 3 titik yang berbeda di waktu yang bersamaan seperti pengambilan data EcoSounder, dan kedalaman yang diperoleh juga sama. Lalu dengan menggunakan senter diperoleh kedalaman yang pertama di titik 1 ada 46,5 meter, yang kedua di titik 2 ada 32 meter, yang ketiga ada 2,8 meter di titik 3. Lalu sebetulnya tidak begitu jauh selisihnya dengan yang EcoSounder, hanya selisih sedikit saja. Lalu yang ketiga ada tabel 4.1.3.3 atau logsheet data kualitas air laut sebaran yang dilakukan sebanyak 3 kali di 1 titik, dan kami melakukan di 3 titik pengamatan yang berbeda. Kondisi cuaca dan lingkungan pada saat itu
cenderung cerah berawan, dan diperoleh data-data sebagai berikut dengan menggunakan HORIBA. Ada salinitas, pH, suhu, turbiditas, dissolved oksigen atau oksigen terlarut, TDS, dan juga konduktivitas. Kami melakukan di 3 kedalaman yang berbeda dengan variasi yang sama di setiap titiknya, yaitu 0,2 meter, 0,5 meter, dan 0,8 meter. Berikut ini ada log sheet data KL sebaran. Ada sebanyak 10 data. Oke, berikut merupakan analisis modul 3 yang telah kami lakukan, yaitu data kualitas air dan kedalaman laut di 3 titik pengukuran yang berbeda dengan kondisi cuaca yang cerah berawan. Itu diperoleh menggunakan senterduga, HORIBA, dan echosounder. Kedalaman awal yang diperoleh oleh echosounder itu ada 45,5 meter, 32,5 meter, dan 2,7 yang setelah terkoreksi oleh data pasang surut menjadi 48,5 meter, 63,5 meter, dan 95,3 meter. Variasi-variasi dari kedalaman ini juga mencerminkan variasi topografi dasar laut. Lalu senterduga menghasilkan kedalaman serupa dengan echosounder yang tidak jauh berbeda, selisihnya hanya sedikit. Selisih tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya itu perbedaan teknik penggunaan alat dan juga akurasi alat yang berbeda. Parameter kualitas air di kedalaman 0,2 sampai 0,8 meter meliputi salinitas sebesar 26,94 sampai 31,25 PSU. Dengan anomali ada 16 PSU karena alasannya itu ada kemungkinan kesalahan alat. Yang kedua itu ada pH basa sebesar 9,06 sampai 10,23, lalu suhu 29,13 sampai 30,74 derajat Celcius, lalu ada turbiditas di angka 0 sampai 5,2 NTU, dan oksigen terlarut di angka 0 sampai 7,94 mg per liter. Data-data yang dihasilkan ini sudah memenuhi kriteria dari perairan tropis. Walaupun ada beberapa data yang anomali, dan data-data anomali tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya kemungkinan karena kesalahan alat, pengaruh lingkungan, atau bisa juga karena perbedaan akurasi dari masing-masing alat. Dari data yang sudah kami lampirkan tadi, pada gambar 4.1.3.1 ditampilkan parameter seperti kedalaman sebesar minus 0,001 meter hingga 22,662 meter, lalu ada tekanan sebesar minus 0,001 hingga 22,79 debar, lalu ada suhu di angka 26,912 derajat Celcius hingga 29,997 Celcius. Konduktivitas di angka minus 0,008 hingga 56,382 mScm. Lalu ada salinitas sebesar 0,013 hingga 33,665 PSU. Lalu ada kecepatan suara di angka 1501,692 hingga 1544,597 meter per second. Dan yang terakhir ada densitas di angka 996,434 hingga 1020,823 kg per meter kubik. Nah, semua parameter yang telah dihasilkan itu sudah mencerminkan karakteristik dari perairan laut tropis yang ada dan telah diketahui. Berikut merupakan kesimpulan dari modul 3. Ada 5. Yang pertama, kedalaman perairan Pulau Tunda yang didapatkan dengan senterduga pada 3 koordinat yang berbeda dihasilkan 3 kedalaman yang berbeda. Yang pertama ada 45,5 meter, yang kedua ada 32,5 meter, dan yang ketiga ada 2,7 meter. Yang kedua, kedalaman perairan Pulau Tunda yang didapatkan dengan echosounder pada 3 koordinat yang berbeda menghasilkan 3 kedalaman yang berbeda. Yang pertama ada 45,5 meter, yang kedua ada 32,5 meter, dan yang ketiga ada 2,7 meter. Yang ketiga, sampel air laut yang diperoleh dengan tabung Nansen diambil pada 3 kedalaman yang berbeda. Yang pertama ada 0,2 meter, 0,5 meter, dan 0,8 meter dari total kedalaman laut. Yang keempat, parameter yang didapat dengan HORIBA antara lain ada salinitas, pH, suhu, turbiditas, dissolved oksigen atau oksigen terlarut, TDS, konduktivitas, serta lain-lain.
Rentang nilai parameter salinitas yang didapat berkisar antara 6,20 hingga 30,79. Rentang nilai parameter pH yang didapatkan berkisar antara 9,18 hingga 10,4. Rentang nilai parameter suhu yang didapat berkisar antara 29,13 sampai 30,18 derajat Celcius. Rentang nilai parameter turbiditas yang didapat berkisar antara 0,0 hingga 81,5. Rentang nilai parameter dissolved oksigen atau oksigen terlarut yang didapat berkisar antara 4,28 hingga 8,18 mg per liter. Rentang nilai parameter TDS yang didapat berkisar antara 11,2 hingga 29 gram per liter. Dan yang terakhir, rentang nilai parameter konduktivitas yang didapat berkisar antara 26 hingga 47,6 ms per cm. Lalu, kesimpulan yang kelima, parameter yang didapat dengan CTD stasioner antara lain konduktivitas antara minus 0,008 hingga 56,3 mscm, kedalaman antara minus 0,001 hingga 22,662 meter, salinitas antara 0,013 hingga 33,66 PSU, temperatur antara 26,9 hingga 29,9 derajat Celcius, tekanan antara minus 0,01 hingga 22,79 debar, kecepatan suara antara 1501,69 sampai 1544,59 meter per second, dan densitas antara 996,43 hingga 1020,82 kg per meter kubik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang modul 4, yaitu sedimen, garis, dan keberadaan pantai. Yang pertama itu adalah mengenai tujuan modul 4. Tujuan modul ini adalah yang pertama melakukan pengambilan data menggunakan refraktometer, hanameter, dan WGM neutron untuk menentukan kualitas air laut melalui parameter-parameter oceanografi di perairan Pulau Tunda. Yang kedua itu ada menentukan satuan dari setiap data parameter oceanografi yang didapatkan dari setiap alat. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan keragaman ekosistem di Pulau Tunda. Yang kedua itu ada alat dan bahan pada modul 4 ini. Kami menggunakan yang pertama itu ada hanameter, yang kedua water quality meter atau WGM neutron, yang ketiga itu refraktometer, yang keempat GPS handheld, yang kelima aquades dalam botol semprot, yang keenam tisu, yang ketujuh alat tulis dan papan dada, yang kedelapan logsheet ekosistem dan KL sebaran pantai, dan yang terakhir adalah pipet tetes. Lalu, langkah pengambilan data modul 4 ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengambilan sampel air laut. Pada sampel air laut, sampel yang pertama diambil, kemudian dicatat koordinatnya dan waktu pengambilannya. Yang kedua itu ada pengukuran dengan WGM neutron. Yang pertama itu alat itu dinyalakan dan disambungkan sensornya sesuai parameter, yaitu salinitas, TDS, DO, dan temperatur. Dan yang selanjutnya alat sensor dicelupkan ke dalam sampel air, diputar perlahan, dan dasar wadah dihindari. Lalu setelah itu hasilnya dicatat di logbook dan sensor dibersihkan dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Yang ketiga itu ada pengukuran dengan refraktometer. Pada pengukuran ini, sampel diteteskan pada prisma refraktometer dan kemudian garis batas diamati melalui lensa. Hasilnya dicatat dan prisma dibersihkan dengan aquades. Lalu yang keempat ada pengukuran dengan hanameter. Pada pengukuran dengan hanameter, pH itu diukur, salinitasnya, juga temperaturnya menggunakan metode yang serupa dengan pengukuran refraktometer. Kemudian hasilnya juga dicatat di dalam logsheet. Yang kelima itu adalah identifikasi ekosistem pantai. Pada identifikasi ekosistem pantai, koordinatnya dicatat dan waktu pengamatannya juga dicatat. Kemudian diamati biotanya, zonasi ekologisnya, dan semua fotonya didokumentasikan serta dimasukkan ke dalam logsheet. Lalu yang keenam adalah wawancara masyarakat lokal. Pada wawancara masyarakat lokal, kami mendapatkan narasumber Ibu Tati dan Bapak Haidin. Pertanyaan yang kami ajukan itu berupa pertanyaan nama, usia, pekerjaan, tempat tinggal, lama tinggal, kondisi alam, dan kehidupan masyarakat. Kemudian, hasil wawancaranya kami catat dan kami dokumentasikan bersama. Selanjutnya itu ada data modul 4. Pada data ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada identifikasi ekosistem pantai. Pada bagian ini, kami mengambil titik koordinat pada pengambilan data, waktu pengambilan datanya,
dan logsheet yang memuat nama umum, nama latin, klasifikasi, identifikasi, distribusi, moda hidup, habitat, moda nutrisi, moda reproduksi dari keanekaragaman hayati yang diamati. Lalu yang kedua itu ada KL sebaran pantai. Yang pertama itu ada alat WKM Lutron. Kami mengukur temperaturnya, salinitas, dan dissolved oksigen dan total dissolved solid atau TDS. Lalu yang selanjutnya pengambilan data melalui hanameter, kami mengukur salinitas, temperatur, dan pH. Kemudian dari refraktometer ada salinitas. Yang keempat itu ada GPS, kami mengambil koordinat pengambilan data, dan yang terakhir adalah waktu pengambilan datanya. Lalu ada wawancara penduduk lokal. Pada narasi wawancara dengan masyarakat lokal ini, kami mengajukan pertanyaan berupa nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, nama tinggal, serta pertanyaan tentang kondisi alam dan kehidupan masyarakat. Lalu ada hasil modul 4. Hasil modul 4 ini dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu yang pertama adalah tabel talksheet data KL sebaran pantai. Tabel ini memuat titik koordinat, pengambilan data, waktu pengambilan data, alat yang digunakan seperti refraktometer, pH meter, WKM Lutron, serta parameter yang diukur seperti salinitas, temperatur, pH, IO, turbiditas. Lalu ada juga tabel yang kedua yaitu visualisasi logsheet data KL sebaran pantai dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu kami juga mempunyai hasil berupa logsheet keanekaragaman hayati. Kami mendapat beberapa fauna dan flora berupa kerang, monyet laut, lamun, pohon mangrove, ikan pari, teripang, dan lain-lain. Lalu bagian selanjutnya adalah analisis modul 4. Hasil pengamatan di perairan Pulau Tunda menunjukkan bahwa salinitas berkisar antara 29 sampai 30,3 ppt berdasarkan data dari refraktometer dan WKM Lutron. Temperatur air permukaan laut tercatat antara 29,4 derajat Celcius sampai 29,8 derajat Celcius menggunakan hanameter dan WKM Lutron. Pengukuran pH menunjukkan nilai 8 sampai 8,09 yang mengindikasikan adalah sifat basa, meskipun terjadi error pada WKM Lutron dengan hasil pH 5 yang tidak valid. Kandungan oksigen terlarut atau DO tercatat 3,8 sampai 4,5 mg per liter, sementara nilai turbiditas berada di kisaran 49,5 NTU sampai 49,8 NTU. Selain data oceanografi, pengamatan juga mencatat keanekaragaman hayati yang tinggi dengan berbagai jenis tumbuhan dan fauna seperti kerang, ikan, teripang, ikan pari, serta makhluk hidup lainnya yang mencerminkan ekosistem Pulau Tunda yang beragam. Lalu bagian terakhir adalah kesimpulan. Pengambilan data oceanografi di perairan Pulau Tunda dilakukan menggunakan refraktometer, hanameter, dan WKM Lutron. Parameter yang diukur meliputi salinitas, temperatur air permukaan, pH, dissolved oksigen, dan turbiditas. Hasil pengukuran dari ketiga alat relatif konsisten, meskipun terdapat error pada pH WKM Lutron yang menunjukkan nilai 5. Keanekaragaman hayati Pulau Tunda teridentifikasi tinggi, ditandai oleh berbagai flora seperti pohon, semak, dan tanaman hias, serta flora seperti kerang, ikan, teripang, dan monyet laut. Ekosistem ini mencerminkan potensi lingkungan yang kaya dan perlu dilestarikan. Modul selanjutnya adalah modul 5, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Tujuan dari modul ini adalah 1. Untuk melakukan pengambilan sampel fitoplankton menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu metode vertikal, horizontal, dan tidak langsung di siang hari. Lalu yang kedua, melakukan pengambilan sampel zooplankton menggunakan metode vertikal di malam hari. Dan yang terakhir adalah melakukan pengambilan data menggunakan aplikasi hydrocolor untuk menentukan panjang gelombang merah, hijau, biru di perairan Pulau Tunda. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan pada modul ini adalah plankton net yang digunakan untuk mengambil sampel fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua, ada GPS handheld yang digunakan untuk melihat titik koordinat tempat pengambilan data. Ketiga, ada jam tangan yang digunakan untuk melihat waktu pengambilan data. Lalu yang keempat, ada logsheet untuk fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Lalu ada alat tulis, gray card, smartphone yang disarankan 2 smartphone, satu Android dan satunya lagi adalah iOS. Yang kedelapan ada aplikasi hydrocolor yang sudah diinstal di masing-masing smartphone. Lalu yang kesembilan ada botol sampler untuk menyimpan sampel plankton.
Yang ke-10 ada tali, lalu ember, dan cooler box untuk menjaga sampel plankton agar tidak membusuk. Selanjutnya adalah langkah pengambilan data. Untuk pengambilan sampel fitoplankton, metode yang pertama adalah metode vertikal yang dimana sampel fitoplankton diambil menggunakan plankton net secara vertikal dari kedalaman 10 meter. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam botol sampler dan diteteskan dengan formalin 2% untuk mengawetkan sampel fitoplankton tersebut. Botol sampler yang sudah terisi dimasukkan ke dalam cooler box untuk mencegah kerusakan pada sampel. Lalu metode yang kedua adalah metode horizontal. Pada metode ini, plankton net dimasukkan ke dalam air dalam posisi horizontal di kedalaman 5 meter. Setelah itu, plankton net ditarik kembali dan sampel plankton dimasukkan ke dalam botol sampler dan diawetkan dengan cara yang sama seperti pada metode vertikal. Yang ketiga adalah metode tidak langsung, yang dimana air laut diambil terlebih dahulu pada kedalaman 1 meter menggunakan ember. Kemudian air di ember tersebut disaring dengan plankton net. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam botol sampler dan diawetkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk pengambilan sampel zooplankton hanya digunakan satu metode saja, yaitu metode vertikal, dan hanya dilakukan pada malam hari. Dengan teori, zooplankton naik ke permukaan di malam hari untuk menghindari dirinya terlihat oleh predator maupun mangsanya. Untuk data hydrocolor, pertama-tama pastikan bahwa aplikasi hydrocolor sudah terinstall pada smartphone Android dan iOS. Lalu buka aplikasinya, arahkan kamera smartphone sesuai petunjuk pada aplikasi, ambil foto gray card, langit, dan laut. Kemudian, catat parameter yang dihasilkan oleh aplikasi hydrocolor setelah pengambilan gambar. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dan dicatat pada modul ini. Seperti metode pengambilan sampel plankton, titik koordinat pengambilan sampel plankton dan data hydrocolor, waktu pengambilan sampel plankton dan data hydrocolor, nilai panjang gelombang merah, hijau, dan biru, data BB-red, nilai turbiditas, dan nilai SPM yang dapat diperoleh dari hydrocolor. Berikut ini adalah logsheet modul 5 kami beserta data-data yang telah kami peroleh. Selanjutnya adalah analisis modul. Analisis untuk modul ini ditunjang dari hasil praktikum kami pada mata kuliah oceanografi biologi, yang mana sampel plankton yang diperoleh hanya terdapat zooplankton tanpa adanya indikasi fitoplankton. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kualitas air, intensitas cahaya, atau dominasi zooplankton yang menekan populasi fitoplankton, serta potensi kesalahan teknis dalam pengambilan atau pengolahan sampel, yang dimana hal tersebut termasuk dalam human error. Lalu, ketiga metode yang digunakan untuk mengambil sampel plankton juga memiliki kelebihannya masing-masing tergantung kondisi perairan, seperti metode pengambilan vertikal lebih optimal untuk perairan yang tenang, sedangkan metode horizontal lebih efektif di perairan dengan arus yang kuat. Sedangkan metode tidak langsung ideal untuk perairan yang dangkal agar menghindari gangguan dari dasar laut atau tersangkutnya plankton net. Selanjutnya, data hydrocolor menunjukkan panjang gelombang rendah, yaitu merah dari 0,003 sampai 0,006. Lalu gelombang hijau 0,001 sampai 0,013. Untuk panjang gelombang biru dari 0,009 hingga 0,012. Yang mana angka tersebut mencerminkan rendahnya partikel penyerap cahaya. Lalu nilai BB-red yang diperoleh adalah 0,020 hingga 0,030. Lalu turbiditas yang diperoleh adalah 21 hingga 31 NTU. Dan SPM yang diperoleh adalah 2-3 gram per meter kubik. Di mana angka-angka tersebut mengindikasikan nilai tingkat kejernihan air yang cukup baik dengan kandungan partikulat tersuspensi dalam kategori moderat. Hasil ini menunjukkan perairan di Pulau Tunda relatif sehat dengan kapasitas mendukung ekosistem plankton. Terakhir, kesimpulan yang kami dapat untuk modul ini adalah 1. Pengambilan data sampel fitoplankton dilakukan pada pukul 8.36 pagi sampai dengan 8.39 pagi di titik koordinat yang sudah dicantumkan pada hasil kami dengan 3 metode yang berbeda, yaitu secara tidak langsung vertikal,
secara langsung horizontal dan secara tidak langsung. Lalu pengambilan data sampel zooplankton dilakukan pada pukul 21:55 malam di titik koordinat yang sudah kami cantumkan juga dengan metode langsung vertikal. Lalu yang terakhir adalah panjang gelombang merah yang didapat adalah 0,003 dengan galat 0,001. Lalu panjang gelombang hijau yang didapat adalah 0,001 dengan galat 0,001. Lalu panjang gelombang biru yang didapat adalah 0,009 dengan galat 0,001. Untuk penggunaan iOS, sedangkan panjang gelombang merah yang didapat adalah 0,006 dengan galat 0,001. Panjang gelombang hijau yang didapat adalah 0,013 dengan galat 0,002. Panjang gelombang biru yang didapat adalah 0,012 dengan galat 0,002 untuk penggunaan Android. Sekian, terima kasih. Lanjut ke modul selanjutnya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke modul 6 yang merupakan modul terakhir pada kuliah lapangan pendahuluan oceanografi. Modul 6 sendiri memiliki judul terumbu karang, nekton, dan bentos. Modul 6 memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama membandingkan kesehatan terumbu karang di perairan Pulau Tunda menggunakan Coral Watch Health Chart. Yang kedua, mendokumentasikan keanekaragaman nekton perairan Pulau Tunda menggunakan kamera underwater atau GoPro. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan keanekaragaman ekosistem bentos di pesisir pantai Pulau Tunda menggunakan transek 1x1 meter. Lalu yang selanjutnya, terdapat 9 alat dan bahan yang digunakan pada modul 6. Yang pertama adalah Coral Watch Coral Health Chart yang kami gunakan untuk membandingkan kesehatan pada terumbu karang. Lalu yang kedua adalah peralatan selam snorkeling yang digunakan untuk membantu kami menyelam dalam mengambil data. Lalu yang ketiga ada GPS handheld yang kami gunakan untuk menentukan koordinat atau posisi kami berada dalam mengambil data. Lalu yang keempat adalah kamera underwater yang digunakan untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan kondisi perairan atau kondisi ekosistem pada perairan Pulau Tunda. Lalu yang kelima ada logsheet terumbu karang, nekton, dan bentos yang digunakan untuk mencatat atau menyimpan data yang telah kami peroleh. Lalu yang keenam adalah tulis yang digunakan untuk menulis data atau mencatat data ke dalam logsheet. Lalu yang ketujuh adalah tali sepanjang 5 dan 10 meter yang kami gunakan sebagai pemandu modul 6. Lalu yang kedelapan adalah papan jalan yang kami gunakan untuk membantu kami dalam mencatat data-data yang kami dapat ke dalam logsheet. Lalu yang kesembilan adalah transek semi permanen kuadrat 1x1 meter yang digunakan untuk menandai atau membatasi daerah pengambilan data. Lalu yang selanjutnya terdapat langkah pengambilan data pada modul 6. Langkah pengambilan data pada pengamatan terumbu karang terdiri dari 5. Yang pertama adalah tali dipasang dari bibir pantai hingga ke arah laut sebagai panduan. Lalu yang kedua, koordinat lokasi dicatat menggunakan GPS handheld. Lalu yang ketiga, 2 anggota kelompok menggunakan pelampung, masker, snorkel, dan fin untuk mempermudah pergerakan di air. Lalu yang keempat, menggunakan peralatan tambahan seperti kamera bawah air atau GoPro dan Coral Watch Health Chart. Dan yang kelima, anggota berenang di sepanjang jalur tali sambil mencatat dan membandingkan warna terumbu karang menggunakan Coral Watch Health Chart. Lalu, untuk langkah pengambilan data pada pengamatan nekton, terdiri dari 5 juga. Yang pertama, dilakukan oleh kedua anggota kelompok lainnya yang tidak melakukan pengamatan terumbu karang. Lalu yang kedua, menggunakan pelampung, masker, snorkel, dan fin. Lalu yang ketiga, membawa kamera bawah air atau GoPro untuk merekam keberadaan nekton. Dan yang keempat, tali dipasang dari bibir pantai ke arah laut sebagai jalur panduan. Dan yang kelima, anggota berenang mengikuti jalur tali sambil merekam video keberadaan nekton sepanjang rute. Lalu untuk langkah pengambilan data pada pengamatan bentos, yang pertama dilakukan dengan menggunakan transek 1x1 meter. Transek tersebut ditempatkan di 3 titik berbeda secara vertikal menuju tengah laut, dengan jarak antar titik sejauh 5 meter. Yang ketiga, semua anggota kelompok mengamati organisme di dalam transek, seperti padang lamun, kerang, terumbu karang, dan ikan kecil. Lalu yang keempat, isi transek tersebut didokumentasikan untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah data dan hasil yang kalian peroleh pada modul 6. Untuk data yang kalian peroleh pada modul 6 terbagi menjadi 3, data terumbu karang, nekton, dan bentos. Pada data terumbu karang, terdapat 3 data yang kami dapat. Yang pertama adalah koordinat pengambilan data menggunakan GPS.
Yang kedua, ukuran luasan karang daerah pengambilan data yang dibagi menjadi beberapa grid. Dan yang ketiga, data warna per individu karang yang disesuaikan dengan tabel warna Coral Watch. Lalu pada pengamatan nekton, data yang kami ambil ada 3 juga, yaitu koordinat pengambilan data menggunakan GPS, yang kedua, video lingkungan bawah air sesuai dengan titik koordinat, dan yang ketiga, jenis dan jumlah individu nekton. Lalu untuk pengamatan bentos, data yang kami ambil terdiri dari 2. Yang pertama adalah koordinat pengambilan data, yang kedua, jenis dan jumlah makrobentos pada transek 1x1 meter. Lalu berikutnya akan dilampirkan hasil yang kami dapat dari modul 6. Ini untuk logsheet terumbu karang. Berikut saya lampirkan metadata terumbu karang. Dan selanjutnya saya lampirkan juga logsheet nekton. Lalu saya lampirkan juga logsheet kelimpahan bentos. Dan yang terakhir saya lampirkan visualisasi diagram komposisi bentos. Setelah data dan hasil yang telah kami peroleh, kami dapat menganalisis data dan hasil tersebut. Berdasarkan hasil data, pada tabel-tabel tersebut, dari survei Coral Watch, berbagai tipe terumbu karang temukan, yaitu branching, boulder, dan plate, dengan variasi warna terang dan gelap. Warna tergelap terumbu karang pada angka 4-6 menunjukkan kondisi karang yang masih cukup sehat, meskipun beberapa karang terindikasi berpotensi mengalami coral bleaching dengan warna yang paling terang, yang lebih terang seperti B dan angka rendah. Analisis bentos menunjukkan bahwa koordinat 1 memiliki kepadatan jenis tertinggi dengan 7 individu dibandingkan dengan koordinat lainnya yaitu koordinat 2 dan 3 yang masing-masing memiliki 2 dan 4 individu. Angka keanekaragaman di seluruh lokasi cukup rendah, sekitar 0,20 sampai 0,346 dengan keseragaman yang juga relatif rendah berkisar 0,160 sampai 0,173. Menunjukkan bahwa komunitas bentos cenderung didominasi oleh jenis tertentu, yaitu lamun dan rumput laut. Lalu untuk analisis nekton, komunitas nekton menunjukkan keanekaragaman sedang dengan indeks Shannon-Wiener sebesar 1,155 dan indeks dominansi sebesar 0,337. Hal ini menandakan bahwa ikan seperti Pterophyllum scalare yang memiliki kelimpahan relatif 42,44% dan Acanthus gum yang memiliki kelimpahan relatif 31,98% menjadi spesies yang paling umum ditemukan. Sementara spesies lain seperti Orase hanya memiliki kelimpahan relatif 2,33%. Indeks keseragaman yang sebesar 0,502 menunjukkan distribusi individu antar spesies yang relatif tidak merata. Lalu, setelah melakukan modul 6, kami dapat memperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama adalah, kesehatan terumbu karang di perairan Pulau Tunda dapat dibandingkan menggunakan Coral Watch Health Chart yang menunjukkan kondisi ekosistem laut dengan karakteristik spesifik pada komponen terumbu karang, bentos, dan nekton. Sebagian besar terumbu karang memiliki warna gelap pada angka 4-6 yang menandakan kondisi yang masih cukup baik. Namun, beberapa karang dengan warna yang terang menunjukkan adanya potensi tekanan lingkungan seperti bleaching yang memerlukan perhatian dan pengelolaan lebih untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Lalu yang kedua adalah keanekaragaman nekton di perairan Pulau Tunda dapat didokumentasikan menggunakan kamera underwater atau GoPro, dan data menunjukkan keanekaragaman sedang dengan indeks Shannon-Wiener sebesar 1,155. Spesies dominan seperti Pterophyllum scalare dan Acanthus gum mendominasi komunitas ikan, sedangkan spesies lain seperti Orase memiliki kelimpahan yang sangat rendah. Distribusi individu antar spesies tidak merata, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks keseragaman yang sebesar 0,502 yang mencerminkan adanya dominasi oleh beberapa spesies tertentu. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem bentos di pinggir pantai Pulau Tunda dapat diidentifikasi menggunakan transek 1,1 meter yang menunjukkan rendahnya indeks keanekaragaman dan keseragaman, mengindikasikan dominasi oleh jenis lamun dan rumput laut. Di antara 3 lokasi pengamatan, koordinat 1 memiliki kepadatan menjadi setinggi. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan distribusi komunitas bentos di wilayah tersebut, yang memungkinkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Cukup dan sekian untuk modul 6. Terima kasih. Sekian presentasi hasil pengamatan kuliah lapangan pendahuluan oceanografi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.